Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Tingginya harapan yang ditumpahkan kepada saya ternyata tidak sesuai harapan itu. Ini bisa mengakibatkan suara PKB turun karena Pilpres dengan Pileg satu waktu yang sama, sehingga jangan sampai ketika Pileg dan Pilpres yang sama, harapan dan kenyataan berbeda, maka pergeseran pemilih bisa terjadi. Ini kekhawatiran yang pertama. Alhamdulillah selesai, semuanya sudah saya berikan penjelasan, sudah selesai. Pertanyaannya apa? Ya begitulah, kaitan-kaitannya nggak ada. Musa Zainuddin. Dalam pelantikannya, Yohanis mengucap janji wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK sisa masa jabatan 2019-2023. Upacara diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya, kemudian Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nani Purwati, membacakan Kepres nomor 103P tahun 2022 tentang pengangkatan pimpinan KPK, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya mengangkat Dr. Yohanis Tanak sebagai wakil ketua merangkap anggota Komisi Pemberantas Korupsi dalam sisa masa jabatan tahun 2019 sampai 2023, kata Nani. Kemudian Yohanis membaca janji sembari bersumpah. Janji yang diucapkan ialah, "Demi Tuhan, saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun, juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak berkali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar UUD RI tahun 1945 serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya berjanji bahwa saya akan senantiasa menolak atau tidak menerima atau tidak dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap tangguh melaksanakan tugas wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya." Yohanis menandatangani berita acara pengucapan janji sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK sisa masa jabatan 2019-2023 yang dilaksanakan langsung oleh Jokowi. Kabar mengejutkan datang dari lembaga anti rasuah Komisi Pemberantas Korupsi KPK. Secara tiba-tiba KPK menyatakan akan membuka kembali kasus Kardus Durian yang telah menyeret Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firly Bahuri kepada awak media pada Kamis malam 27 Oktober 2022. Ia mengatakan kasus lama tersebut telah menjadi perhatian KPK. Perkara lama yang disebut Kardus Durian ini juga menjadi perhatian kita bersama.
tolong kawal KPK, ikuti perkembangannya. KPK pastikan setiap perkara disampaikan kepada rekan-rekan semua, ujar Firly. Seperti apakah kasus durian yang terjadi lebih dari 1 dekade lalu? Berikut ulasannya. Kronologi kasus kardus durian. Kasus durian terungkap ketika Komisi Pemberantas Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT pada 25 Agustus 2011. Saat itu 2 pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terjerat OTT. Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Ditjen P2KT 1 Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irba Relawan. Mereka berdua adalah anak buah Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kasus tersebut langsung menjadi perhatian KPK dan beberapa saat kemudian KPK menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Darnawati. Dari Darnawati, KPK menyita barang bukti uang senilai 1,5 miliar yang terbungkus dalam sebuah kardus durian. Setelah ditelusuri, uang tersebut merupakan tanda terima kasih PT Alam Jaya Papua karena telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di sejumlah daerah di Papua. Di antaranya Kabupaten Kirong, Teluk Bondamah, Manokwari, dan Mimika. Adapun proyek tersebut senilai 73 miliar. Caimin terseret kasus kardus durian. Kasus tersebut terus bergulir dan hingga sampai ke persidangan. Dalam persidangan, Darnawati bernyanyi dan menyebut kalau uang sebesar 1,5 miliar tersebut ditujukan untuk Caimin. Mendengar pengakuan tersebut, Caimin langsung membantahnya berkali-kali, baik itu di dalam maupun di luar persidangan. Namun hingga akhir persidangan, nama Muhaimin Iskandar tak terdengar lagi. Majelis hakim malah menjatuhkan vonis kepada 1 Nyoman Suisnaya dan Dadong Irba Relawan dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta. Keduanya dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima suap pada program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Sementara Darnawati divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda 100 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Rencana KPK membuka kembali kasus kardus durian yang menyeret Ketum PKB Muhaimin Iskandar mendapatkan apresiasi dari pengurus besar NU. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Imron Rosyadi Hamid mengatakan kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang masuk dalam kategori extraordinary crime karena merugikan rakyat. Imron juga meminta KPK tidak tembang pilih dalam memeriksa kasus-kasus lama yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus kardus durian yang menyeret nama Caimin yang merupakan salah satu kader NU.